Ngopi Ngobrol Pagi Khas Bengkulu. Kali ini eh, kita akan membahas tema seputar healing ala rumah terapi jamu kita. Untuk lebih lengkapnya dialog kita pada hari ini kita akan masuk di program segmen obrolan hari ini. Ya, dalam segmentasi obrolan hari ini, saya tidak sendiri dan saya sudah mengundang nih ownernya langsung nih, yaitu Mbak Aulia Wulandari, owner rumah terapi jamu kita. Apa kabar Mbak? Kabar sehat, alhamdulillah. Wah, hujan-hujan kesini nih, gimana nih Mbak? Ya biasa aja. Oke, ini tidak sekali nih kami ngundang Mbak ini Oh untuk di iya. program ngopi. Mungkin boleh nih dengan usahanya yang kalau nggak salah dulunya masih apa ya, sederhana, tapi sekarang Iya. udah berkembang nih Mbak. Ini seperti apa nih tips and triknya nih? Eh, nggak ada trik khusus sih, cuman ya memang kita kalau usaha itu kan harus selalu berinovasi dan harus selalu memenuhi kebutuhan dari konsumen, kemudian harus mengikuti tren. Oke, kalau dulu ini fokusnya jual jamu ya Mbak? Iya, jamu di Oke. tahun 2020. Oh 2020 dan sekarang di 2024 ini udah pengembangan nih sepertinya nih. Ini apa yang dikembangkan nih Mbak? Sebenarnya bukan pengembangan sih, cuman lebih berkolab aja gitu, kolaborasi dengan bisnis lama yang sempat mati. Eh, jadi dia lebih komplit. Jadi kita kan terapi pengobatan tradisional. Jadi nggak hanya jamu, tapi juga dengan terapi-terapi sehingga pengobatan itu jadi lebih klop. Oh gitu ya Mbak. Untuk sejauh ini seperti apa nih jatuh bangunnya usaha Mbak nih? Jatuh bangun itu lebih waktu pas corona ya. Corona. Pas corona itu kita benar-benar habis semua semua usaha-usaha yang pernah dijalankan. Tapi kita kan harus selalu optimis dan harus berprasangka baik sama Allah bahwa ketika satu rezeki itu ditutup akan terbuka pintu lain yang justru jauh lebih besar. Oke, berarti ini justru Allah lebih diutamakan ya dalam untuk usaha ini ya? Iya, ternyata Allah tuh nyuruh saya fokus di sini. Gitu. Oh, ini memang skillnya Mbak di sini atau seperti apa ini? Oke, jadi skill itu ada dua macam ya. Ya. Ada yang memang dibawa sejak lahir, ada yang harus dipelajari. Hmm. Kalau jamu ini, jujur aja ini bukan skill Oh. yang saya bawa sejak lahir, tapi memang dipelajari. Dipelajari. Ya, ada sekolahnya, ada kursusnya, ada pelatihannya. Gitu. Kalau untuk pelatihannya dulu, ini sama siapa ini? Kalau pelatihannya emang nggak ada di Bengkulu ya. Kita belajarnya, cari ilmunya di Jawa. Oh, memang Jawa memang produksi Iya, jamu memang karena di ya Jawa kita belajarnya dari masternya. Oh gitu. Tahu link dari sana gimana Mbak? Ya sekarang kan zaman udah digital ya. Ha. Kita bisa dapat informasi itu semua by phone aja. Jadi kita yang kejar ilmunya. Ini kalau saya mau belajar ini, saya carinya kemana? Gitu. Jadi kita yang harus menjemput. Jemput bola ya? Jemput bola. Ilmu itu kita yang kejar, kita yang cari. Oke. Ini yang Mbak pelajari ini dari jamu ini seperti apa nih Mbak? Ya kalau dia kan ada level-levelnya ya. Untuk di awal itu pengenalan dulu, pengenalan tanaman-tanaman herbal, pengenalan basic-basic jamu. Kemudian level kedua itu belajar meracik jamu. Ada yang jamu gendong, ada yang udah ke industri jamu. Kemudian belajar untuk mengkombinasikan antara terapi fisik dengan herbal, sehingga makanya kita sekarang buatnya rumah terapi. Rumah terapi terkait masalah jamu nih Mbak. Untuk bahan-bahannya kalau untuk di Bengkulu nih mudah atau susah untuk didapatkan? Atau memang ngambil dari luar nih? Mudah-mudah susah sih. Kalau lagi panen kayak jahe ya lagi banyak, mudah. Cuman kita udah bisa mensiasati saat ini. Kalau lagi panen, harga lagi apa ya? Kan murah kalau biasanya kalau habis panen itu ya. Kita nyetok. Kita nyetok bahan, kita beli banyak. Jadi ketika bahan sulit, kita nggak kesulitan mencari bahan baku. Oke, ini kita ada produk nih di depan Senak BTV ya. Mungkin boleh dijelaskan nih Mbak.
Ini produk jamu kita nih apa aja ya nih yang Mbak bawa nih? Oh iya. Heeh. Kalau ini itu jamu gendong. Yang ini? Iya, yang Atau yang 4 botol per depan itu. Oh, Ini gitu. itu jamu gendong. Kalau jamu gendong itu yang biasa kita minum di bibit-bibit jamu yang biasa gendong-gendong jamu setiap pagi. Oh, Gitu. siap. Cuman karena saya nggak kuat gendong-gendong, Heeh. jadi nggak saya gendong, saya botolin dan kita tampilkan di toko. Oh, siap. Orang bisa pesan lewat by Grab atau Maxim atau mereka yang datang ke outlet. Oh, sudah melalui via ini ya, udah bisa Iya, bisa dipesan di GrabFood. Ya. Gitu. Boleh mungkin yang ini? Kalau Madunya yang apa madu tengah asli? itu, ya ada yang madu murni. Ya, ini madu murni. Oh. Kalau ini madu herbal. Madu herbal ini madu murni yang sudah diracik dengan herbal. Jadi dia lebih ke obat. Kalau ini madu kalamansi, jadi madu dengan cita rasa kalamansi. Oke, untuk ininya pembuatannya memang dibuat sendiri. Iya, jadi kita sudah ada tempat produksi yang sudah bersertifikat CPOBB dari BPOM. Oh, siap. Ah, untuk sebelahnya nih. Kalau apa yang Mbak? ini minuman instan. Minuman instan tapi herbal juga, jamu-jamu ini biasanya kita pengiriman keluar. Jadi mereka yang tidak bisa menikmati jamu gendong, mereka bisa seduh di rumah. Oh. Kalau yang seperti ini kan kita nggak pakai pengawet ya, jadi cuman tahan ya 1 hari aja, besok basi. Jadi untuk pengiriman keluar kota nggak bisa yang itu. Jadi kita berinovasi, gimana nih kita nih dapat orderan dari luar nih. Sementara jamunya nggak bisa kita kirim, Iya, maka kita berinovasi membuat jamu yang bubuk. Oh, gitu. Bubuk. Kalau untuk penjualannya udah sampai mana? Kalau penjualan ya senasional dari Aceh sampai Papua. Paling jauh Papua? Iya, enggak pernah juga sampai ke Malaysia, ke Cina, terus ada juga di Ambon. Oh, apa memang udah ada link di sana atau seperti apa? Ya itulah sekarang ini kan zaman digital ya. Kita walaupun kita dagang itu di pelosok, tapi kalau kita main di dunia online, ya kita bisa mencapai ke pelosok manapun. Oh, kalau untuk prosesnya sendiri sulit nggak? Kalau untuk jamu ini kita jual ke Malaysia atau ke luar negeri? Oh iya, tentu sulit ya. Perizinan ya terutama. Kita aja udah bertahun-tahun dari 2020 sampai 2024 itu untuk dapetin sertifikat CPOTB dan CPOBB dari Balai POM. Oke. Jadi prosesnya itu yang bikin sulit itu karena perizinan. Kita nggak bisa masukin produk ke luar negeri atau ke marketplace itu tanpa izin gitu. Nah, itu masih jadi kendala ya. Ya, sekarang sih beberapa produk itu sudah ada nomor BPOM-nya, sudah ada izin edarnya, tapi kita terus berproses karena produk kita juga banyak. Oke, siap. Itu tadi mungkin pembahasan kita sekilas ini ya Mbak ya. Kita rehat sejenak dulu, Sana BTV. Untuk lebih lengkapnya tetap di segmentasi obrolan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Bengkulu Utara akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 10 Juni 2024. Untuk itu saya Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu, mengajak seluruh lapisan masyarakat Provinsi Bengkulu untuk bersama-sama mensukseskan kegiatan MTQ ke-36 ini. Harapan saya, melalui MTQ ke-36 ini, mari kita aktualisasikan nilai-nilai Al-Quran secara universal dalam kehidupan kita sehari-hari. Menuju masyarakat yang maju, moderat, hebat dan bermartabat, sehingga nilai-nilai Islam betul-betul memberikan rahmatan lil alamin bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Lebong, Kopli Ansori, mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Kaur ke-21 tahun 2024. Teruslah berkarya untuk Kabupaten Kaur yang lebih baik, unggul, maju, dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sana BTV, di obrolan hari ini kita masih bersama dengan narasumber yang sama. Ini Aulia Wulandari dari owner Rumah Terapi Jamu Kito. Ini Mbak, saya mau nanya-nanya nih terkait masalah tema kita nih. Ada healing ala Rumah Terapi Jamu Kito. Ini banyak orang nih healing nih jalan-jalan nih Mbak ya. Ini seperti apa nih maksudnya nih Mbak? Ya, padahal sebenarnya healing itu kata dasarnya itu artinya pemulihan atau penyembuhan ya. Jadi banyak orang yang berpikir dengan jalan-jalan itu stresnya, capeknya itu bisa hilang dengan jalan-jalan. Padahal kayaknya nggak selalu gitu ya. Pulang dari jalan-jalan malah capek semua kan. Terus uang juga habis kan. Ya malah pusing ya. Nah, tapi kalau di Jamu Kito, kita tuh kan ada terapi di sana. Ada terapi masas, pijat, ada totok wajah yang memang merelaksasi. Jadi ketika kebanyakan pelanggan-pelanggan yang datang itu memang mereka yang capek kerja, yang mumet di pekerjaannya itu datang untuk pijat masas, terus kita kasih jamu, sehingga dia keluar itu dia udah fresh. Wah. Kita tuh jadi tempat curhat kadang-kadang. Jadi tempat nongkrong juga nggak? Dulu kita sempat buka kafe jamu, cuman karena tempat ya, karena pengurusan BPOM itu nggak boleh dicampur aduk. Jadi one day mungkin kita buka lagi. Oh siap. Ini Rumah Terapi Jamu Kito nih Mbak. Ini dibuka untuk umum atau memang ada khusus nih? Kayak misalnya wanita, ini khusus untuk wanita aja nih di situ. Ada layanan terapis pria dan ada juga layanan terapis wanita dengan ruangan yang berbeda. Jadi kita nggak campur. Tapi kalau untuk yang nerapinya sendiri, kalau untuk cowok memang cowok yang kalau cowok terapisnya cowok, kalau cewek terapisnya cewek. Oh, berarti masih tetap ini ya, mengutamakan syariah ya. Keamanan dan kenyamanan ya. Iya. Untuk fasilitas sendiri apa aja nih Mbak untuk di terapi Rumah Terapi Jamu Kito? Ya, kita kan lebih ke tradisional ya. Jadi kita memang minim dengan alat-alat modern. Jadi semuanya tuh kita lebih menggunakan tangan. Tangan. Kayak totok wajah, totok punggung untuk saraf terjepit, kemudian masas. Jadi kita lebih ke tradisional. Tradisionalnya ya. Oke. Ini kan kebanyakan orang nih kan Mbak, kalau habis terapi ini kan ada yang datang lagi, masih kotor nih Mbak. Nah, ini apakah di Rumah Terapi Jamu Kito ini mengutamakan kebersihan nih, Mbak? Oh iya, tentu sekali, apalagi sejak corona ya. Iya. Memang kita aware sekali dengan kebersihan, kita selalu sterilisasi alat dengan ozon. Setiap kali tutup, close gitu ya. Karena kita nggak tahu kan pas klien yang datang itu membawa penyakit atau enggak. Karena sebagian besar yang datang itu memang dengan keluhan. Badan capek, kepala pusing, darah tinggi, kolesterol, dengan segala macam. Oke. Kalau untuk jasa yang ada di Rumah Terapi Jamu Kito ini apa nih Mbak? Apakah jual ini aja atau ada jasa yang lain mungkin? Jadi jasanya itu tadi, jasa terapi. Ada pijat, masas, ada pijat refleksi, ada bekam juga. Oh, bekam juga ada di sana ya? Bekam ada. Jadi kalau kita datang itu dalam kondisi kepala sakit, pundak berat, kolesterol tinggi, itu kita bekam. Habis bekam kita kasih jamu. Jadi pulang itu udah pasti dia tuh ngerasa beda. Oh iya. Banyak terapi-terapi lainnya di tempat kita. Banyak? Apa aja nih? Banyak. Itu tadi, ditambah juga dengan totok wajah, masas kepala. Kemudian sampai ke facial pun ada. Kalau untuk karyawannya sudah berpengalaman atau seperti apa? Iya, jadi terapis-terapis kita ngambil dari SMK ya, SMK kecantikan terutama. Karena mereka biasanya udah terlatih.
Tapi tidak menutup juga, terapis-terapisnya juga ada yang umum. Tapi kita latih intern aja. Oh, intern ya. Biasanya kalau pelatihan ada pernah untuk melatih orang ini? Karena saya sendiri dulu pelatihan dulu sebelum ngajarin orang. Saya pelatihan ke beberapa tempat, bukan satu tempat aja, untuk mendapatkan sertifikat pelatih, Oh, siap. trainer untuk spa, untuk massage. Jadi ketika saya ngajarin, kita nggak perlu pakai trainer dari luar. Oke, untuk rate harga ini seperti apa nih, Mbak? Boleh dijelaskan mungkin ke Sanak BTV, Mbak? Kalau untuk jamu ya kayak gini nih mulai dari 10.000 Mas. 10.000. Jamu gendongnya. Nah bulan ini lagi ada promo nih, beli 2 gratis 1. Wah, beli 2 gratis 1. Berarti Iya. 20.000 udah dapat 3 ya? Oh iya, udah dapat 3 botol. Waduh. Ada Terus lagi mungkin? kalau yang madu kalamansi itu 25.000. 25.000. Kalau madu murni itu 350 gram 60.000. Madu batuknya tuh 60.000 juga. Oke. Kalau yang minuman instannya itu 50.000 satu bungkus ya. Satu bungkus. Wah. Ini kalau untuk jasa-jasa terapinya boleh dikasih tahu juga nih ke Sanak BTV, Mbak. Berapa mungkin harga bekamnya berapa? Oh iya. Kalau dimulai dari masker full body ya. Masker full body itu jasanya 35.000. Jadi kita tuh di masker pakai susu seluruh tubuh. Oh, susu murni? Iya, susu bisa boleh dimakan, boleh Apa dijilat. nggak direbungi semut itu, Mbak? Oh enggak pakai pemanis. Oh, enggak. Nah, kalau susu yang diminum itu kan udah pakai gula ya. Iya. Kalau ini susu murni yang tanpa rasa. Oh. Ya biar kulit kita smooth, lembut gitu. Oh, gitu. Terus ada juga masker rambut buah-buahan untuk mengharumkan dan melembutkan rambut. Itu juga 35. Kalau dengan krim batnya 50. Kemudian ada bekam. Kalau kita harga-harga member ya, bekamnya 90. 90. Kalau pijatnya itu harga normal 96.000 per jam. Wow, main per Tapi jam kita ya? lagi ada promo 60.000 per jam bulan ini. Mm-mm. Kemudian ada refleksi juga. Kalau refleksi 80.000. Apalagi ya, facialnya 100, tutup wajah 60.000. Ada air candle untuk ngebersihin telinga. Buat anak-anak yang susah dikorekin telinganya iya. itu 35. 35 ya. Dan masih banyak lagi. Oke, mungkin ada kendala-kendala nggak, Mbak? Ada mungkin keluh kesah dari customer mungkin? Paling kendala-kendala kita kan juga ngeladenin home care ya, panggilan ke rumah. Cuma kadang kendalanya itu ya kayak cuaca seperti ini. Kayak malam tadi itu udah full booking semua. Ternyata hujan berat kan kemarin sore itu. Jadi banyak yang cancel, yang kita terpaksa cancel kan karena kita juga mengkhawatirkan kalau terapis kita ke lokasi dalam kondisi hujan angin kayak malam tadi itu. Oh, jadi nggak terlalu maksimal, masa malah Iya. ke rumah konsumen malah basah kuyup Iya, gitu ya? atau nanti terapisnya yang sakit. Malah dia dibalik kan? Iya, nanti untuk mijit. kebalik. Konsumen mijit di terapis. Paling kendalanya itu sih kalau home care ya. Iya, ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi nih, Mbak, lebih lanjut, Mbak. Sanak BTV, kita iklan terlebih dahulu, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkulu Utara akan menjadi tuan rumah pelaksanaan musabakah tilawatil Quran tingkat Provinsi Bengkulu yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 9 Juni 2024. Untuk itu, saya Letnan Kolonel Kavaleri Aidil Hajri MH, Komandan Kodim 0423 Bengkulu Utara. Saya, Kapolres Bengkulu Utara, AKBP Lambe Pebirana SI KMH, mengajak saya Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara, Dr. Haji Nopian Gustari, beserta segenap keluarga besar. Kami Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara untuk bersama-sama mensukseskan kegiatan ini dan menjadi tuan rumah yang baik. Melalui MTQ ke-36 ini, kita aktualisasikan nilai-nilai universal Al-Quran menuju masyarakat Bengkulu yang maju, moderat, hebat, dan bermartabat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Lebong, Kopli Ansori, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Seluma ke-21. Majulah Selumaku untuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana datang. Tidak ada seorang manusia pun yang mengetahuinya, kapan dan di mana. Yang menyisakan korban harta, nyawa, dan penderitaan bagi saudara-saudara kita. Untuk itu kami BETV Peduli mengajak sanak BETV peduli dan membantu saudara kita yang tertimpa musibah dan penderitaan. Melalui rekening BETV Peduli, Bank Bengkulu, 1040 10 7494. Peduli kita, harapan mereka. Sanak BTV kembali lagi di program Ngobrol Pagi Khas Bengkulu di segmen obrolan hari ini. Ini kita akan membahas nih terkait mungkin perjalanan kisah menjalankan usaha ini sampai ke berkembangnya terapi nih, Rumah terapi, buka rumah ya. terapi jamu kita nih. Seperti apa nih Mbak kisah awalnya mungkin Mbak? Mungkin beberapa orang berpikir enak ya kamu sekarang, sementara nggak ngelihat gimana sih dulu ngebangunnya. Jadi kita tanpa restu orang tua dan tanpa modal, benar-benar dari nol. Banyak yang nggak percaya, nggak mungkin lah dari nol, nggak mungkin tanpa modal. Usaha pasti butuh modal. Kadang anak-anak sekarang itu lupa bahwa modal itu bukan hanya uang, tapi skill dan tenaga itu modal juga. Iya sih. Kalau kita nggak punya uang, ya kita pakai tenaga kita, pakai skill yang kita punya, gitu. Jadi dulu itu sebenarnya basicnya perawat ya. Perawat. Iya, dan udah pernah kerja di Lampung dulu. Ketika pulang ke Bengkulu, kayak stuck gitu, kayak aduh gajinya kecil banget di sini gitu kan kalau ngebandingin di kota besar kan. Jadi saya ini bisa melakukan apa di sini dengan modal nggak punya, tapi saya punya tubuh yang sehat dan kita ngerasa ini ya punya dua tangan, punya dua kaki, ya harus kita pakai dong. Iya, iya. Terus saya punya beberapa skill ya, saya bisa waktu itu saya suka bahasa Inggris, akhirnya saya coba-coba buka les bahasa Inggris private. Iya. Terus saya juga dulu itu belajar menjahit, saya nerima jahitan, dan saya punya hobi melukis. Saya coba-coba peruntungan di melukis henna. Nah, tapi di antara ketiga skill yang saya coba asah itu ternyata yang paling tajam itu di henna. Henna ya. Yang lain ini tumpul semua nih. Kayaknya kayak berkurang berkembang gitu ya. Yang jelas kan kita coba dulu nih. Kalau kata ibu saya itu jangan semua boleh dicoba kecuali mati ya kata orang kan. Jadi saya coba ketiga skill saya itu ternyata yang tajam itu di henna, melukis henna. Jadi dengan modal 25.000, harga henna itu 25.000. Saya ngelukis itu saya bisa menghasilkan 250.000. Dengan 25.000 Iya, dengan jadi 250. 250.000. Berkelipatan ini ya. 10 kali lipat ya. Tapi memang benar-benar kita tenaga kita kepake gitu kan. Ya karena nggak punya modal uang, ya akhirnya tenaga kita dan skill yang kita keluarkan. Ngehena terkumpullah sedikit demi sedikit uang. Karena henna ini kan waktu tahun 2010 itu belum ramai kayak sekarang, belum booming. Oh iya ya. Ya, itu bolehlah dikatakan saya perintis waktu itu. Jadi untuk mendapatkan customer itu masih susah sekali. Seminggu sekali gitu ya. Sementara kita makan kan nggak bisa seminggu sekali. Iya sih. Jadi berpikirlah ini otak gimana lah ya supaya bisa punya pemasukan yang harian. Oh iya. Jangan hanya mengandalkan dari henna. Jadi pemasukan dari henna tadi ini kita saving, keuntungan dari henna itu nggak kita pakai. Kita simpan untuk membuka usaha laundry. Nah, jadi dapat uang dikit dari uang ini kita buka usaha laundry, uang 500.000 kalau nggak salah waktu itu.
dengan modal 500.000 Iya, buka laundry. Iya. Apa aja ini? Cuman nyetak spanduk sih dapatnya uang itu. Nyetak spanduk gede untuk ditaruh di depan rumah. Jadi di rumah dulu itu ya. Taruh depan rumah sama spanduk kecil-kecil untuk ditempel di pohon-pohon keliling Bengkulu ini. Laundrynya masih ngucek. Laundrynya pakai mesin cuci ibu saya yang udah tua, Heeh. yang cuman kapasitas 7 kilo. Oh gitu. Cuman itu modalnya ya? Iya, modalnya itu aja. Jadi izin ya sama ibu, Bu, izin minjem ininya mesin cucinya sama setrikaannya, saya mau buka usaha laundry, saya bilang gitu. 2 minggu pertama tuh nggak ada pelanggan yang datang, karena kan zaman dulu itu belum ada medsos, belum kenceng ya. Iya, Jadi iya, saya mengandalkan spanduk itu. Setiap malam saya keluar jam-jam 11 malam itu masangin spanduk ke pohon-pohon seputaran Bengkulu ini. Ini masang sendiri? Iya, masang sendiri. Wah, subhanallah. Keliling gitu, karena kalau masih siang kan dimarah orang ya, Heeh. nempel-nempel kayak gitu. Akhirnya jam-jam 11 malam itulah nempel-nempel di situ untuk promosi kan, media iya. promosi offline. 2 minggu pertama, alhamdulillah mulai dapat pelanggan. Terus ya gitulah, akhirnya semua keuntungan dikumpul lagi. Alhamdulillah tahun keberapa ya? Kayaknya tahun pertama tuh, setahun pertama itu udah langsung bisa ngebangun outlet gitu, outlet kecil ukuran 3x4. Jadi nggak di rumah lagi. Oh, ngelondrinya nggak di rumah, tapi di outlet ya? Iya, karena rumah ibu saya itu udah hancur-hancuran sama saya. Oh. Ruang tamu tempat penerimaan pakaian kotor, ruang tengah yang harusnya tempat nonton jadi tempat numpukin baju-baju yang mau disetrika. Iya, iya. Dapur yang tadinya tempat makan udah jadi tempat pakaian kotor. Aduh. Pokoknya rumah orang tua saya Penuh itu dengan akhirnya penuh dengan baju. Dan mulai dikomplain sama keluarga ya. Oh, heeh. Ini sejak kamu buka laundry rumah kita udah kayak kapal pecah, udah bau gitu. Ya memang dari omongan-omongan yang menyakitkan itulah akhirnya kita jadi termotivasi. Kumpulin lagi duit kita bikin outlet. Alhamdulillah kebangun outlet kecil 3x4, disitulah saya melanjutkan usaha laundry. Alhamdulillah sampai 2019, hampir 9 tahun, mau ke 10 tahun lah ngejalankan laundry, itu udah karyawan 10 waktu itu. Tapi ketika corona habis Iya, nggak habis ada ya. pelanggan lagi kita. Heeh. Nah, sekitar tahun 2013 keuntungan dari laundry itu saya kumpul lagi. Oh. Saya kumpul lagi untuk membuka usaha spa. Wah. Nah, jadi karena saya berpikirnya gini, mau sampai kapan saya usaha laundry, karena saya tahu usaha apapun itu suatu saat akan menjamur. Iya, iya. Suatu saat akan banyak rival. Hmm. Dan saya sangat sadar usaha laundry ini saya nggak bisa punya diferensiasi produk. Kita kan nggak menghasilkan produk ya. Enggak. Akhirnya saya bukalah spa. Saya tuh udah kebayang ini suatu saat ini pasti menjamur, dan iya 2 tahun kemudian itu laundry di mana-mana. Dalam satu gang itu aja laundry mungkin ada sekitar 5 laundry waktu itu. Aduh, banyak saingan nih berarti Banyak ya? saingan waktu itu. Memang nggak ngaruh karena laundry itu kan jasa ya. Tetap aja kalau pelanggan itu udah cocoknya sama kita ya baliknya ke kita. Cuman bener-bener kayak self-employed. Iya, iya. Kita bener-bener kehadiran kita tuh bener-bener dibutuhkan di situ. Bener-bener butuh pengawasan, pengerjaan walaupun banyak karyawan, tapi kerjanya tuh detail sekali. Jadi sehingga saya tuh nggak bisa meninggalkan lokasi, nggak bisa meninggalkan karyawan, nggak bisa meninggalkan pekerjaan. Ini kalau kayak gini terus kapan saya freedomnya? Kapan saya pensiunnya? Karena saya punya target 40 tahun saya udah harus pensiun. Saya sudah. Setelah laundry mungkin? Setelah laundry itu saya lanjut ke buka spa. Jadi 3 usaha berjalan semua. Wah. Ini. Henna saya tetap lanjut, laundry lanjut, spa juga lanjut. 3 3. usaha yang harus dijalani nih. Iya. Oke. Dan sekarang laundry masih ada? Tahun 2019 semuanya habis. Corona ya? Corona Pertengahan 2019. Oh, gitu. Semuanya habis, laundry tutup, spa tutup, henna juga tutup. Nggak ada yang henna karena nggak ada pernikahan, nggak ada pesta pernikahan, nggak ada yang ngelondri karena kita sendiri nggak berani nerima pakaian kotor, dan juga nggak ada yang spa karena kita nggak bisa pijet jarak 1 meter. Oh, gitu. Akhirnya semua tutup. Tapi alhamdulillah sembari spa kemarin saya tuh udah mulai ngeracik jamu. Oh. Jadi kayak apa ya? Sambil ini saya ini, sambil ini saya ini gitu.
Jadi sambil Memang kelebihan wanita itu sih Mbak. oh iya gitu ya, Iya. multi Multitalentan multifungsi. Oh, mungkin. Jadi iya ya, sambil masak itu sambil nyapu ya gitu. Ya jadi sambil spa saya udah ngeracik jamu. Oh gitu. Nah cuman saya nggak fokus waktu itu karena bukan butuh pelatihan segala macam. Hmm. Ketika semuanya habis, hanya jamu inilah yang bisa bertahan saat corona. Oh siap. Bahkan omsetnya tinggi sekali ketika corona itu. Orderan kita itu sampai dari luar negeri, dari Cina dan segala macam. Di tahun 2021 ternyata langganan spa kita tuh balik lagi, pelanggan-pelanggan kami. Oh, gitu. Karena mungkin udah mereda corona ya, Hmm. udah nggak ada lagi peraturan harus jaga jarak itu. Ya, Kita udah mulai berani untuk nerima pelanggan dan pelanggan juga udah berani order lagi. tapi Jadi, tetap melakukan protokol kesehatan. iya gitu. tetap. Oke. Akhirnya sekarang dikombin antara jamu dan spa. Jadilah rumah terapi jamu kita. Wah, nih udah besar nih. Ini udah ada berapa outlet Mbak? Kita masih fokus di satu outlet dulu, karena tadinya kan saya tuh kan belum fokus ya, belum fokus, baru fokus di jamu ini di tahun 2021. Dan sekarang lagi memperbaiki sistem, bagaimana caranya bisa autopilot Oh, tanpa saya, jamu-jamu tetap ada. Itu kita lagi perbaikan sistem dulu. Nanti kalau setelah sistemnya udah clear, kita baru mikirin buka cabang. Jangan sampai kita menduplikasikan masalah. siap. Untuk karyawan sendiri ada berapa nih? Kalau sekarang sih 10. 10. Itu 10 lanang apa 10? 10 cewek, kalau cowoknya cuma 2. 2. Berarti masih kurang ini Masih kalau untuk kurang, terapi ya. nih Mbak. Kalau Iya, kita 2? kesulitan SDM memang. Oh iya ya. Untuk cowok kita kesulitan SDM. Nggak tahu ya, mungkin cowok ini agak gengsi gitu melakukan pekerjaan pijat. Tapi ini udah membuka lowongan pekerjaan nggak? Iya, buka terus kok. Oke, karena di Bengkulu sendiri tingkat pengangguran terbanyak. ini Iya, kalau tingkat di Bengkulu. pengangguran tinggi, tapi kebanyakan nggak punya skill. Oh gitu. Dan ketika diajarin tuh nggak mau menjalani training dulu. Kebanyakan gitu, maunya kerja langsung gaji gede. Oke. Kalau ini Mbak, untuk produk-produknya nih Mbak, udah halal atau belum nih? Alhamdulillah udah halal, udah tersertifikasi halal dan dijamin halal karena semuanya dari tumbuh-tumbuhan. Oke. Kalau untuk mengurusnya nih Malah- sulit? Oh, mau kirain mangsingkan badan ya. Mengurus halal, alhamdulillah dipermudah ya sama pemerintah. Sejak ada program halal kemarin, cukup mudah karena kita ya nggak ada kontaminasi dengan hewan atau daging-dagingan, jadi gampang sih. Gampang ya? Wah gitu. Kalau untuk sistem pemasaran sendiri ini seperti apa nih Mbak? Kalau untuk di Kita rumah? lebih 70% tuh lebih ke online daripada ya? offline-nya ya, karena kita nggak bisa lagi door to door ke rumah-rumah untuk nawarin produk ya, karena kan awalnya bangkitnya jamu kita ini pas corona. Oh iya. Jadi memang kita mengawalinya dari online. Online yang lebih ini Iya. ya, lebih pemasarannya lebih luas. Iya, lebih luas, bisa sampai kemana-mana. Kalau offline kan ya kita nawarin pintu ke pintu, itu menghabiskan banyak waktu, tenaga, biaya lagi. Tapi kalau online kan yang berbayar ada, yang gratis ada, tinggal kita pilih ya. Oke, makin menarik nih. Ini kita bentar lagi akan masuk di segmen terakhir nih Mbak ya Mbak. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak, Sanak BTV tetap di Ngobrol Pagi Khas Bengkulu. PT Anugrah Kuba Mandiri atau dikenal dengan AKM Tour merupakan perusahaan yang bergerak di bidang travel dengan tujuan memberikan kemudahan dan pelayanan istimewa kepada para jemaah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah serta memberikan pelayanan pelanggan untuk paket pariwisata domestik dan internasional dan menjadi satu-satunya perusahaan resmi yang memiliki izin penyelenggara ibadah haji khusus di Bengkulu. Visi AKM Tour melayani pemberangkatan beribadah menuju Tanah Suci dan mengutamakan pelayanan yang memuaskan para jemaah. Keistimewaan kami dengan pelayanan optimal, tenaga yang profesional, dan bimbingan ibadah.
Berbagai macam paket kami sediakan serta memberikan pelayanan yang terbaik. Percayakan perjalanan ibadah umroh dan haji Anda bersama AKM Tour. Insya Allah kami amanah, insya Allah kami yang terbaik. Rindu Baitullah, pakai AKM, raih ridho ilahi Robbi. Allahu Akbar. Masih di Ngobrol Pagi Khas Bengkulu di segmen obrolan hari ini dengan narasumber yang sama, namun dengan keterbatasan waktu mungkin kita akan dialog sejenak mungkin ya, sedikit dengan ownernya. Ini mungkin Mbak, ada ketakutan nggak sih tentang resiko mungkin dengan berkembangnya rumah terapi ini bakal nanti kedepannya banyak saingannya nih atau seperti apa nih Mbak? Kalau berbisnis itu udah pasti ada saingan ya. Yang penting kita tuh tahu value proposition produk kita. Kita tahu nilai lebih dari produk kita dan kita selalu berinovasi, mengikuti perkembangan zaman, perkembangan tren dan mengikuti kemauan pasar. Yang penting kita lakukan itu terus supaya tidak tergerus. Karena kayak jamu-jamu gendong itu kan mereka tuh tidak mengikuti tren. Iya. Akhirnya habis, nggak ada lagi bibit-bibit jamu 1-2 yang kita lihat sekarang kan. Terus kekhawatiran tentang produk juga kita nggak terlalu khawatir karena kita tahu dan sangat menyadari bahwa semua ini alami sehingga ya aman aja, nggak akan ada resiko yang beresiko tinggi itu nggak ada. Ini semua herbal resiko rendah. Tapi kalau untuk ownernya nih kayaknya berpikir positif terus ya, Ya, nggak ada yang berpikir negatif nih. Tapi kebanyakan orang Mbak di tahun 2000 ke atas itu dia punya modal dia modal ada gitu. Cuman terlalu mikirkan resiko negatifnya itu. Aku mau buka ini nanti saingannya banyak, udah tuh takutnya bangkrut apa seperti apa. Mungkin ada motivasi mungkin Mbak dari Mbak sendiri untuk sanak BTV yang ada di rumah. Kalau mau buka usaha itu jangan mikirin untung dulu ya. Rugi itu udah pasti. Rugi itu udah pasti, uang keluar itu udah pasti, uang masuknya belum pasti. Oh iya. Kita udah siapin nih kayak saya ya jamu ya. Saya beli kunyit, gula aren, botol, itu keluar uang tuh udah pasti kan. Tapi laku belum tentu. Tapi memang seperti itulah bisnis ya. Ketika kita mulai berbisnis, kita tuh sudah harus tahu saya ini pasti rugi. Oh iya. Jangan mikirnya saya pasti untung. Enggak, kalau kita mikirnya saya pasti untung itu pasti kecewa. Pasti patah di jalan. Tapi kalau setiap kali kita rugi, oke ini proses. Setiap kali kita kena tipu, oke ini proses, gitu aja terus. Sampai akhirnya semua terlewati sampai ke titik ini. Oh siap. Kalau untuk lokasinya nih Mbak, kan kita udah bahas nih panjang lebar, lokasinya saya belum tahu nih. Oke, jamu kita itu ada di Jalan Manggis Panorama. Kalau dari Apotik Paten itu lurus arah ke Danau Dendam. Pinggir jalan raya kok. Kalau sekarang itu udah jadi pasar kaget daerah situ. Iya, karena itu udah dipindahkan ya kayaknya ya. Gitu. Lokasinya di Jalan Manggis Panorama. Kalau misalnya booking bisa nggak? Oh iya, booking juga bisa, kayak pelayanan spa kita itu bisa juga dipanggil ke rumah. Itu di WA admin 0852 7920 7959 atau buka aja Instagramnya Rumah Terapi Jamu Kito atau link websitenya www.jamukito.com. Di Facebook juga ada Rumah Terapi Jamu Kito Bengkulu. Oh siap. Kalau untuk kelebihan
rumah terapi jamu kita dibanding dengan rumah terapi yang lain. Ini Oke. apa ini, Mbak? Oke. Jadi value proposition dari pelayanan rumah terapi jamu kita tuh mengkombinasikan antara terapi fisik ya, terapi badan dengan herbal sehingga didapatkan kesehatan yang prima. Jadi kalau ada beberapa tempat itu ya hanya menjual jamu aja atau pijet aja. Jadi tidak mengkombinasikan dua ini. Jadi kita kombinasikan itu supaya dapat kesehatan yang lebih maksimal. Kayak misalnya orang darah tinggi ya, itu kan kita bekam biasanya. Tapi kalau hanya dengan terapi bekam aja, itu sesaat kolesterolnya turun. Nah, kalau kita kombinasikan ke herbal, dia bisa lebih cepat penyembuhannya. Oke. Mungkin ini yang terakhir nih Mbak, pertanyaan terakhir nih. Ajakan, mungkin pesan, harapannya untuk Sanak BTV ini seperti apa? Boleh? Ajakannya oke, yang boleh belajar dari kita, yang mau buka usaha juga, misalnya mau buka usaha terapi atau usaha spa, boleh di kita belajarnya bisa. Atau kalau mau belajar bikin jamu juga boleh. Kita nyediain juga training-trainingnya. Atau yang pengen belanja atau yang suka capek, suka sakit kepala, pegel linu, asam urat, rematik dan segala macam, boleh juga, semua solusinya ada di kita. Oke, untuk promo-promo bulan ini? Promo bulan ini untuk jamu gendong itu 2 botol gratis 1. Jadi dengan 20.000 dapat 3 botol. Terus kalau untuk di spa, ini lagi ada promo. Kalau khusus member itu 1 jamnya massage 60.000. Kalau non member massage 76.000 per jam. Harapannya seperti apa nih Mbak? Untuk Harapannya untuk jamu kita semoga suatu saat menjadi pusat pelayanan tradisional yang mendunia. Amin, amin, amin. Wah, ini saya doakan ya sama teman-teman nih, semoga kedepannya jamu kita tetap selalu sukses. Amin. Dan makin diminati nih untuk masyarakat Provinsi Bengkulu gitu. Ya, itu tadi mungkin Sanak BTV obrolan kita pada hari ini. Banyak mungkin nilai positifnya dari obrolan ini, namun kalau untuk negatifnya itu untuk kita tinggalkan ya. Oke, saya Novel Mutarom beserta segenap kerabat yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BETV Beken.